الدينية والوصايا الإيمانية للإمام شيخ الإسلام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن الحداد وجميع شيخنا ومعلمينا أن الله تغشم برحمه والمغفرة أن الله يعلي درجات في الجنة ويحفظنا ينفون وعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وبركتنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتاب أو كتب يكتب أبد الآبدين أو دهر الداهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وثبت لساني واهد قلبي بجاه النبي محمد صلى الله على آله وصحبه وسلم وصحبه وآله. قال الإمام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن الحداد ونفعنا به وبعلم الدارين آمين. قال رضي الله عنه رضي الله عنا وعنكم أجمعين. قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في البداية وتفكر في قصر أمورك وإن عشت مثلا 100 سنة بالإضافة إلى مقامك في الدار الدنيا في الدار الآخرة وهي أبد الآبد. أما بعد. Alhamdulillah, di dalam kesempatan ini kita masih diberikan Allah kesehatan dan keafiatan. Kita dapat berkumpul di majelis yang penuh mulia, di majelis yang penuh berkah, majelis ilmu dan majelis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar harapan kita mudah-mudahan dengan adanya kita berkumpul di majelis ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan rahmat kepada kita semua, dan mudah-mudahan segala dosa-dosa kita diampuni Allah, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, dan dosa keluarga kita, dan dosa jiran tetangga kita, dan dosa orang beriman. Dan mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan dan dapat syafaat daripada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, zuriat dan orang-orang yang mengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullahu taala fil bidayah wa tafakkar fi qasri umurika wa in ishta mathalan 100 sanah bil idabati ila maqamika fid daril akhirah wa hiya abadul abad.
Telah berkata oleh Imam Ghazali, mudah-mudahan memberi rahmat akan dia oleh Allah Ta'ala, pada kitab Bidayatul Hidayah, bil Bidayah, Bidayatul Hidayah. Kata Imam Ghazali, dan berpikirlah kalian pada pendek umur engkau, dan berpikirlah olehmu pada pendek umur engkau, dan sekalipun engkau hidup seumpamanya 100 tahun dengan disandarkan kepada kedudukan engkau pada negeri akhirat, dan bermula dia abadul abad, selamanya segala selamanya. Jadi pikirkan, kata Imam Ghazali, kita hidup di sini pendek umur kita. Kita hidup di dunia ini kadalawas, walaupun sampai 100 tahun misalkan umur nih diberi Allah Ta'ala sampai 100, itu masih pendek lagi lah. Walaupun sampai 100 tahun gak ada panjang lagi umur dibandingkan daripada umur akhirat. Karena kalau di akhirat itu sudah selama, kekal selamanya, abadul abad, kekal selamanya. Nah, jadi kalau umur 100, apalagi umur 50 tahun aja masih pendek lah dibandingkan umur kita selamanya nanti di negeri akhirat. Mafhumnya apa? Mafhumnya atau maksudnya, pikirkan kita di dunia ini cuman sebentar. Di dunia ini cuman seperti kita lewat aja atau singgah aja. Kita balap, kita pacangan kembali ke negeri akhirat. Artinya apa? Maka gunakanlah waktu di dunia yang sebentar ini, saya kira kita mendapatkan keberuntungan di negeri akhirat. Mudah-mudahan di waktu yang sedikit di dunia ini menjadi bekal sanggup kita untuk akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa ta'ammal annaka kaifa tatahammal al-masyaqqata wa dhulla fi talabi dunya shahran aw sanatan raja'an an tastariha biha 20 sanah, fa kaifa la tatahammal dhalika ayyaman qala'ila raja'al istirahah abadal abad. Dan engkau pikirkan, kata Imam Ghazali, sesungguhnya engkau bagaimana engkau memikul kesusahan dan kehinaan pada mencari dunia sebulan, pada sebulan atau setahun mencari dunia ini, mengharap bahwasanya engkau istirahat dengan dia. Mencari dunia sebulan atau setahun akan 20 tahun. Maka bagaimana tidak engkau memikul yang demikian itu akan beberapa hari yang sedikit, mengharap istirahat kekal selamanya. Jadi kadang-kadang kita ini bercari di dunia ini gasan kehidupan di dunia, bercari kadang-kadang sebulan, kadang-kadang setahun, bercari gasan apa? Hidup di dunia, gitu kan? Hidup di dunia selama 20 tahun. Kita hakun aja belapah-lapah nih mencari dunia ini, kesan hidup kita juga. Tapi kita kadahapun memikul kesusahan beberapa hari sedikit, beberapa hari yang sedikit, gasan istirahat
kekal selamanya di negeri akhirat. Tapi ketika kita mencari kesan akhirat kada hakon pikirakan mangga itu kata Imam Ghazali. Amun kita ini mencari kesan dunia hakon benar, mencari sebulan, ada yang setahun, ada yang beberapa tahun, mencari kesan ketenangan istirahat di dunia. Hari itu ada kesan di dunia itu. Tapi kita kadang memikirkan, kadang hakun bersusah-susah mencari di waktu-waktu yang sedikit untuk negeri akhirat. Tapi kita kadang ingat, padahal negeri akhirat itu adalah kekal selamanya. Tempat yang kada ada lagi kesudahannya sesudah negeri akhirat itu. Kada hakun kita bersusah-susah. Nah ini perlu dipikirkan kata Imam Ghazali. Ketika kita hendak mencari penghidupan di dunia hamun saja belapah-lapah. Tapi ketika kita kada memikirkan, kada hakun bersusah-susah untuk mencari untuk gasan akhirat. Padahal akhirat itu yang kekal abadi, kekal selamanya. Jadi mudah-mudahanlah artinya apa yang kita usahakan di dunia ini mudah-mudahan ada nilainya gasan akhirat. Kalau ada nilainya gasan akhirat, maka berarti itu gasan sanggup kita untuk akhirat. Wala tutawil amalaka fayaskulu alaika amaluka wa qaddir qurbal mauti wa kul fi nafsika inni atahammalul masyaqqatal yawm fala'alli amutu laylah wa asbiru laylah fala'alli amutu ghadan fa innal mauta la yuhjamu fi waqti makhsusin wa halin makhsusin wa sinnin makhsusatin wa la budda min hudumihi fal isti'dadu lahu awla min al isti'dadi lid dunya wa anta ta'lamu annaka la tabqa fiha illa muddatan yasirah wal'allahu lam yabqa min ajlika illa nafsu wahid aw yawma wahid fakarrir hadha ala qalbika kulla yawmin wa kallib nafsaka as-sabra ala ta'atillah yawman fa innaka law qaddartal baqa'a 50 sanah wa aljamta sabra ala ta'atillah ta'ala nafarat wasta'sat alaika fa in fa'alta dzalika farahta innal mauti farahan la akhira lahu. Dan jangan engkau memanjangkan akan cita-cita engkau. Jangan terlalu banyak daripada angan-angan cita-cita. Maka berat atas engkau oleh amalan engkau. Jadi kalau orang itu kan cita-citanya itu panjang, angan-angannya itu banyak, berartinya memprediksi hidupnya itu masih panjang. Karena ia memprediksi hidupnya, umurnya masih panjang, lalu berat untuk beramal. Oke, nagin beramal masih panjang juga lagi umur. Nah itu orang yang angan-angannya panjang, angan-angannya banyak, cita-citanya tinggi, itu memprediksi dirinya itu berarti umurnya panjang. Anak ini, anak itu. Padahal kita kada tahu kapan kita meninggalnya, kapan Allah menjemput daripada roh kita kada tahu. Nah, jadi kata
Imam Ghazali, janganlah engkau memanjangkan, artinya memperbanyak daripada cita-cita engkau atau angan-angan engkau. Kenapa? Karena orang-orang yang banyak cita-citanya menjadi berat untuk beramalnya. Karena meyakini umurnya masih panjang lagi, jadi beramal itu berat. Dan takdirkanlah olehmu akan dekat kematian. Jangan panjang, jangan banyak cita-cita, cuma takdirkan kita ini parak lawan mati. Nah itu aja. Dan katakanlah pada diri engkau, sesungguhnya aku memikul akan kesusahan hari ini, maka barangkali aku meninggal malam ini. Dan aku bersabar pada malam ini, maka barangkali aku meninggal besok. Jadi kalau kita ini hendak melakukan sesuatu kebaikan, sesuatu ibadah, tapi merasa berat nih, merasa ngalih benar, ayo kita ucapkan di dalam hati kita, aku nina kada papa beuyuh-uyuh malam ini berbuat kebaikan, kada papa aku beuyuh-uyuh beribadah malam ini. Siapa tahu malam ini aku meninggal. Jadi kada papa aku beuyuh-uyuh, aku siapa tahu barangkali aku malam ini meninggalnya. Dan aku bersabar pada malam ini, bersabar. Ya Allah, sabar kita. Sabar hadir di majelis ilmu, di majelis maulid, bersabar. Di majelis sholawat, bersabar kita. Ya Allah, kita tanggung kesusahan. Ya Allah, padahal mata ngantuk benar. Nah, kita tahan nih. Ya Allah, bersabar kita. Padahal mata ngantuk kena kuring. Lalu kita tanggung kesusahan itu apa? Maka barangkali aku meninggal besok. Siapa tahu esok meninggal. Jadi aku karasi sudah. Nah gitu. Fa innal mauta, maka sesungguhnya meninggal itu tidak ditentukan pada waktu yang ditentukan dan keadaan yang ditentukan dan tahun ditentukan dan pasti daripada ketentuannya. Meninggal itu kadi depan diumumkan berdahulu. Nah, seandainya diumumkan berdahulu nyaman kita bersiap-siap lah. Jadi meninggal itu tidak ditentukan waktunya apabila, tahunnya apabila, bulannya apabila, keadaan yang kayak apa, tidak dipadahkan karena kayak itu. Tapi yang namanya meninggal pasti ditentukan. Tapi kada ditentukan apabillanya, tapi pasti ada. Lah. Maka mempersiapkan baginya kematian lebih utama daripada menyiapkan bagi dunia. Nah, jadi orang menyiapkan gasan mati itu lebih utama, lebih bagus daripada bersiap-siap menyiapkan gasan dunia ini. Karena dunia ini cuma sementara dibandingkan dengan negeri akhirat. Negeri akhirat itu selama. Jadi orang nih misalkan sehari-harinya katujuh inya beribadah, katujuh berbuat baik, melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, menjauhi apa yang dilarang Allah, mengerjakan daripada sunnah-sunnah Rasulullah. Apa garang tujuannya? Tujuannya gasan sangu akhirat.
Maka sehari-harinya bila ia berbuat apapun yang kebaikan, tujuannya gasan akhirat, maka itu lebih utama, lebih bagus daripada sehari-harinya cuman pikirannya menyiapkan dunia aja. Nah, memang penting juga bang kita mencari gasan dunia, tapi tujuannya mencari dunia gasan akhirat. Walaupun misalkan orang itu kelihatannya dunia aja, lah dunia aja orang begawi cari, cuman niatnya pulang mencari dunia gasan akhirat, maka nilainya itu adalah akhirat. Ya Allah. Dan engkau mengetahui sesungguhnya engkau tidak kekal padanya dunia kecuali masa yang sedikit, dan barangkalinya tidak kekal daripada ajal engkau kecuali tertinggal napas yang satu atau hari yang satu. Kita ini kada balalawasan di dunia ini kecuali masanya cuman sedikit aja lah. Barangkali kita tinggal satu kali napas saja lagi, atau tertinggal satu hari aja lagi, kada tahu kita. Ya kalau yang pastinya kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap diri pasti merasakan kematian. Amun kada malam siang. Nah itu. Nah, jadi dunia itu kada berkekalan kada kecuali waktu yang satu mata aja. Nah. Maka ulang-ulangilah olehmu akan ini atas hati engkau tiap-tiap hari, dan beratkanlah olehmu akan diri engkau akan bersabar atas taat kepada Allah sehari-sehari. Maka sesungguhnya engkau, jikalau engkau takdirkan akan kekal misalkan 50 tahun, dan engkau melazimi akan dia akan sabar atas taat kepada Allah Ta'ala, yang mana engkau bersiap-siap dan mengarasi atas engkau, dan yang menyiapkan dan mengarasi atas engkau. Hanya dikarasi untuk bersabar, menyiapkan untuk bersabar. Nah jadi bila kita takdirkan kita di dunia ini cuma 50 tahun, berarti kita harus melazimi bersabarnya selama 50 tahun juga. Bersabar untuk taat kepada Allah Ta'ala. Kalau masih hidup aja di dunia masih menggawi sembahyang 5 waktu. Kalau masih hidup aja lagi, berarti kita bersabar, bahasanya gitu kan. Bersabar kita untuk melaksanakan sembahyang 5 waktu, karena kita masih hidup di dunia. Kalau kita takdirkan kita hidup ini selama 50 tahun misalkan, maka kita melazimi sabarnya selama 50 tahun. Maka kita bersiap-siap dan mengarasi selama 50 tahun itu. Kita siapkan dan kita karasi selama 50 tahun. Kalau kita mentakdirkan kita hidup ini 50 tahun. Lah, kalau panjang umurnya misalkan sampai 100 tahun, alhamdulillah. Ya Allah. Berarti selama 100 tahun juga. Orang yang beribadah itu kadang mestinya apakah karasan benar kan? Ya Allah. Karena kadang-kadang kalau orang sudah melakukan suatu ibadah atau sesuatu kebaikan atau sesuatu taat ibadah kepada Allah, itu ada 3 macam. Yang pertama dulu mukrah. Orang itu menggawinya itu kadang yang pertama itu dipaksa dulu.
Nah ini yaitu dipaksa untuk sabar. Ya kalau menggawi sesuatu ketaatan itu dipaksa oleh bersabar, dipaksa. Kalau sudah inya dipaksa, kalau sudah terbiasa dipaksa, lalu inya menjadi terbiasa. Kalau sudah dipaksa, lalu inya menjadi biasa, sudah ibadah itu kebaikan. Kalau sudah inya biasa, berarti kada dipaksa lagi itu. Lah, sesuatu apapun itu kebaikan itu yang pertama dipaksa dulu. Kalau sudah dipaksa menjadi terbiasa. Jadi dipaksa dulu. Sudah dipaksa terbiasa. Sudah terbiasa lawas kelawasan, lalu inya merasa lezat, merasanya nyaman. Kalau orang sudah merasa lezat, sesuatu menggawi ketaatan kepada Allah, ibadah kepada Allah, menjauhi apa larangan Allahnya, merasa lezat, berarti inya kada perlu lagi untuk bersusah-susah sabar. Ya Allah. Kenapa? Karena inya sudah merasa nyaman, merasa lezat. Makanya dikatakan oleh sebahagian para arif billah, orang-orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dekat sama Allah taala, mereka mengatakan di dunia ini mereka merasakan surganya, merasa kenikmatan, merasa mendapatkan surga ketika mereka yang mana merasa lezat, merasa nyaman untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena merasa lezat, merasa nyaman mendekatkan diri kepada Allah, maka mereka meyakini bahwa itulah yang namanya surga dunia. Surga dunia. Nah, jadi kalau kita takdirkan selama hidup kita 50 tahun, maka kita lazimi untuk bersabar, untuk taat kepada Allah. Fa in fa'alta dzalika farahta indal fauti farahan la akhiralah. Maka jika engkau memperbuat akan yang demikian itu, niscaya engkau bergembira ketika meninggal, gembira yang tidak ada akhir baginya. Jadi kalau kita selama 50 tahun dasar bujur-bujur kita bersabar untuk taat kepada Allah Ta'ala, selama 50 tahun benar-benar kita menjalankan daripada apa-apa yang diperintahkan Allah, maka apabila kita meninggal, maka kita meninggal itu di dalam keadaan gembira, di dalam keadaan senang, kegembiraan yang tidak ada akhir baginya, selalu gembira orang-orang. Mudah-mudahan kita termasuk yang demikian itu. Jadi kalau inya sudah di waktu di dunianya merasa susah, bersabar, apa yang diperintahkan Allah itu gawi dengan kesabaran, maka waktu mati inya mendapat kegembiraan, gembira yang kada habis-habis sampai hari kiamat. Wa in sawabta wa tasahalta ja'akal maut bi waqtin la tahtasibuhu wa tahassarta tahassuran la akhir lahu. Dan jika engkau melambat-lambatkan dan engkau merasa mudah, jadi misalkan taatnya katuju berlambat-lambat dan kita menganggap enteng daripada taat itu kepada Allah, menganggap enteng daripada perintah-perintah Allah, misalnya kada bersabar waktu di dunia nya merasa gampang aja enak, di akhirat itu jadi biasa aja. Apa yang segala diperintahkan Allah itu dianggapnya enteng,
dianggapnya biasa, dengan sebab ia menganggap enteng dan biasa, maka apapun yang diperintahkan Allah itu ia mengerjakan dengan lalai, dengan lambat, dilambat-lambatakannya. Maka orang yang kayak itu telah datang akan engkau oleh kematian pada waktu yang tidak engkau kira-kira akan dia. Nah, orang-orang itu kada dikira-kira timbul mati aja lagi sudah. Kenapa? Karena inya menganggap atau meentengkan sesuatu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Matinya bukan di dalam keadaan mati kegembiraan senang. Orang yang matinya gembira, matinya senang, orang-orang yang sudah menyiapkan lawan kematian. Tapi orang-orang yang kada senang, timbul matinya aja lagi, kada dikira-kira timbul meninggal. Nah, itu mereka menganggap enteng, kada ingat lawan kematian. Dan engkau rugi akan kerugian tidak ada akhir baginya. Nah, orang-orang itu dapat kerugian yang kada habis-habisnya, selalu rugi sampai hari kiamat tetap rugi. Nah, orang yang kada ingat kematian, gara-gara inya kada ingat mati, lalu inya mengentengkan sesuatu perintah-perintah Allah, mengenteng-entengkan suatu larangan-larangannya Allah. Maka ketika inya mati, hanya inya sadar lah, kada mengira-ngira. Makanya kata baginda Rasulullah SAW, manusia itu kata baginda kebanyakannya tidur guringan. Apabila mereka meninggal, hanya mereka tabangun. Jadi manusia itu banyak guringan di dunia ini. Sudah meninggal hanya tabang. Oh, aku ini sudah mati kah? Wa inda sabah yahmadul qaumu as-surra wa indal mauti ya'tikal khairul yakin khabarul yakin wa la ta'lamunna nabahu ba'dahi. Dan ketika subuh memuji oleh kaum akan kegembiraan. Kadang-kadang ketika subuh, ketika mendapat kegembiraan, senang, memuji oleh kaum, oleh kelompok, ketika waktu subuh, alhamdulillah aku mendapat kegembiraan. Ketika meninggal, selagi datang akan engkau kabar yang yakin. Tapi ketika inya sampai ajalnya, itu yakin sudah kabarnya itu. Kada kau lagi dibulikakan sudah, kamu sudah dicabut roh oleh malaikat. Dan sungguh kalian mengetahui kabarnya kematian itu sesudah waktu yang tertentu, sudah ditentukan. Nyata tahu kita pada meninggal, waktu belum meninggal kada tahu. Tapi sesudah meninggal, aku sudah ditentukan daripada meninggal lah. Nah, jadi mudah-mudahan kita sabarataan diberikan taufik hidayah inayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu ingat daripada kematian. Dan mudah-mudahan kita dipanjangkan umur serta sehat walafiat, ditambah taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggal dalam husnul khatimah, dukhulul jannah bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Terakhir seperti biasa kita bertahlil dan doa haul yang mana pahalanya kita hadiahkan kepada almarhum dan almarhumah, yaitu
orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, dan jiran tetangga kita, dan orang-orang yang terdahulu daripada orang-orang beriman. Wabil khusus daripada orang yang menyumbang untuk pembangunan musala Pondok Pesantren Nurus Salah. Kita doakan bagi mereka-mereka yang menyumbang, yang masih hidup, mudah-mudahan diberikan keberkahan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang mereka-mereka meniatkan kepada orang-orang yang sudah meninggal, maka mudah-mudahan yang sudah meninggal itu mudah-mudahan dapat rahmatnya Allah dan dapat keampunannya Allah dan dimasukkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa ala hadhihi bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillah.